siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang hari ini kami dari tim Satgas COVID-19 Kota Sorong akan menyampaikan perkembangan data COVID-19 di Kota Sorong. Bapak Ibu, yang pertama saya akan mengumumkan data perkembangan, kemudian saya berikan waktu kedua kepada Ibu Jenizir selaku Ketua Tim Surveillance untuk menjelaskan mengenai rapid test. Rapid test itu apa, manfaatnya apa, penggunaannya apa. Ya, karena banyak timbul pertanyaan di masyarakat, hasil rapid test itu berarti sudah positif. Nah, pada kesempatan ini saya akan beri waktu kepada Ibu Jenny untuk menjelaskan mengenai rapid test, kemudian tujuannya untuk apa. Nanti kalau dari Ibu Kalak ada yang mau sampaikan juga mengenai pemulangan warga negara asing, terus sudah Ibu Jenny, saya berikan waktu kepada Ibu Kalak. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, bahwa pada tanggal 31 Juli 2020 kami telah menerima hasil pemeriksaan sampel sebanyak 35 sampel, dan dari 35 sampel ini terdapat positif baru sebanyak 9 orang. Kemudian yang kedua, pada tanggal 2 Agustus 2020 telah keluar hasil pemeriksaan sampel sebanyak 8, dan 8 itu seluruhnya positif. Sehingga ada penambahan kurang lebih 17 positif baru di Kota Sorong. Sehingga positif baru di Kota Sorong menjadi 212 orang. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, 9 positif baru. Yang pertama, kode 196, umur 34 tahun, laki-laki, di alamat Kelurahan Keladuku. Yang kedua, 197, umur 56 tahun, laki-laki, Kelabulu. 198, umur 50 tahun, laki-laki, Dom. 199, umur 31 tahun, laki-laki, Malanu. Kemudian 200, umur 47 tahun, laki-laki, Sawagumu. 201, umur 37 tahun, laki-laki, Kelaligi. 202, umur 30 tahun, laki-laki, Kelaligi. 203, umur 34 tahun, laki-laki, Kelaligi. Kemudian 204, umur 19 tahun, laki-laki, Kelurahan Palputih. Kemudian hasil pemeriksaan untuk tanggal 2 Agustus sebanyak 8 orang. 205, umur 47 tahun, laki-laki, Malamso. Kemudian 206, umur 55 tahun, laki-laki, Malamso. 207, umur 38 tahun, laki-laki, Sawagumu. 208, umur 43 tahun, laki-laki, Kelabala. 209, umur 50 tahun, laki-laki, Sawagumu. 210, umur 55 tahun, laki-laki, Kelawuyuk. 211, itu umur 42 tahun, laki-laki, Malamso. 212, umur 37 tahun, perempuan, Kelawalu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, sampai saat ini orang yang dikarantina di Diklat Kampung Salak berjumlah 42 orang. Dan sampel yang kami masih tunggu sudah sementara diproses sebanyak 190 sampel. Sedangkan jumlah keseluruhan pemeriksaan laboratorium sampai saat ini sudah mencapai 2.149 sampel. Kemudian Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan keseluruhan perkembangan data COVID-19 per hari ini 3 Agustus 2020. Yang pertama, orang tanpa gejala 384. Jumlah orang dalam pemantauan 316. Yang sudah selesai pemantauan 300. Yang sedang proses pemantauan 16. Jumlah pasien dalam pengawasan 69.
selesai pengawasan 58 dan sedang proses pengawasan 11. Yang meninggal 12. Hasil pemeriksaan laboratorium negatif sebanyak 1.216 dan yang positif 212. Bapak Ibu sekalian, demikian yang kami sampaikan. Kami ingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa sampai saat ini ada penambahan kurang lebih 17 kasus positif di Kota Sorong. Oleh sebab itu kami menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan di kota ini untuk mencegah penyebaran COVID-19 di Kota Sorong, yaitu dengan cara apa? Hindari kerumunan, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Demikian yang kami sampaikan. Kemudian waktu berikut saya berikan kepada Ibu Jenny Isir selaku Ketua Tim Surveillance untuk menyampaikan informasi terkait rapid test. Kepada Ibu Jenny, waktu saya berikan. Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi. Ya, kami akan menyampaikan sedikit terkait rapid test. Ya, untuk rapid test adalah yang pertama digunakan yaitu untuk screening awal. Jadi rapid test itu bukan sebagai menggunakan penegakan diagnosa, yaitu baru screening awal, pemeriksaan awal untuk mengetahui antibodi dan antigen dari seseorang. Jadi kalau misalnya seseorang dinyatakan reaktif, belum tentu positif, dan juga jika seseorang dinyatakan negatif, belum tentu negatif. Yang bisa membuktikan bahwa seseorang positif adalah dengan pemeriksaan swab atau PCR. Jadi untuk sementara kita semua di Indonesia, sampai kita di Papua Barat, Kota Sorong, untuk pemeriksaan rapid test itu digunakan sebagai screening awal, sehingga sasarannya itu untuk pelaku perjalanan, kemudian untuk misalnya orang-orang yang kontak erat dengan kasus konfirmasi atau kasus positif. Nah, untuk misalnya ada beberapa kasus kita, misalnya ada yang sudah dinyatakan reaktif, kemudian tidak menerima, jadi terus melakukan pemeriksaan lagi di tempat lain dan misalnya negatif. Jadi belum tentu laboratorium yang ada itu kita menyatakan dia salah ataupun menyatakan pemeriksaannya tidak benar atau tidak sesuai. Itu tergantung ya kepada bahan rapid test itu sendiri. Itu sensitivitas dan spesifisitas dari rapid test itu. Karena kita tahu sekarang kan banyak merek rapid test yang diproduksi di Indonesia. Jadi itu tergantung pada spesifisitas dan sensitivitas daripada rapid test itu sendiri. Jadi yang bisa membuktikan apakah orang itu positif atau tidak itu hanya melalui pemeriksaan PCR. Itu pengambilan swab, makanya setiap orang yang misalnya diperiksa reaktif ditindaklanjuti dengan pemeriksaan PCR. Nanti PCR itu yang bisa menentukan apakah orang itu positif atau tidak. Nah, sekarang kita sudah ada dengan adanya pedoman yang terbaru, pedoman revisi 5 untuk penanganan COVID-19. Itu ada sekarang kita sudah masuk dengan yang dulunya kita tahu misalnya seseorang dinyatakan positif harus melakukan pemeriksaan 2 kali berturut-turut, dinyatakan negatif baru bisa dinyatakan sembuh atau bebas COVID. Sekarang adanya pedoman yang baru, jadi sekali diperiksa misalnya positif, kemudian orang tersebut tidak menunjukkan gejala, maka hanya 10 hari dia di karantina. Setelah itu sudah bisa dinyatakan bebas. Ataupun misalnya sekali diperiksa kemudian negatif berarti sudah dinyatakan bebas. Jadi tidak lagi dilakukan follow up atau pemeriksaan ulang. Nah itu supaya semua masyarakat di Kota Sorong jangan takut lagi. Jadi kalau ya ada yang misalnya reaktif kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan swab, ikuti saja proses yang dilakukan oleh petugas. Artinya kita sudah memperlakukan pedoman yang baru, jadi semua bisa ditangani. Demikian mungkin yang dapat kami tambahkan terkait dengan rapid test. Dan untuk ketersediaan rapid test kita sudah tahu di Kota Sorong untuk sementara semua puskesmas tetap melayani rapid test, tapi sasarannya pertama bagi penduduk Kota Sorong yang berKTP Kota Sorong.
Kalau bukan berKTP Kota Sorong, silakan melakukan pemeriksaan di laboratorium swasta. Iya, demikian. Surveillance Kota Sorong yang sudah menjelaskan mengenai rapid test dan tujuannya. Berikutnya saya berikan waktu kepada Ibu Kalak, selaku Sekretaris Tim Satgas untuk menyampaikan mengenai rapid test gratis dan pemulangan orang asing. Silakan. Baik, untuk menjadi ketahuan kita sekalian dalam pelaksanaan tugas Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Sorong, kami sampai dengan saat ini bersama-sama dengan Satgas Kabupaten Raja Ampat sudah melakukan beberapa kali bantuan kepada warga negara asing yang berasal dari Raja Ampat dan hendak kembali ke negara asal, baik itu warga Kolombia, kemudian Amerika Serikat, Australia, Jerman, ya. Beberapa warga negara yang memang mereka berada di Kabupaten Raja Ampat, dan karena situasi COVID-19 mereka harus kembali ke negara asal. Dan sampai dengan hari Sabtu kemarin kami membantu kepulangan dari warga negara asing atas nama Temus yang dipulangkan ke negara asal Amerika Serikat. Kemudian ada juga yang ingin kami sampaikan terkait dengan administrasi pengurusan surat izin masuk keluar atau SIKM yang harus menjadi ketahuan masyarakat atau pelaku perjalanan yang hendak keluar dari Kota Sorong ke daerah tujuan, tetapi juga yang hendak masuk ke Kota Sorong. Kenapa ini harus kami sampaikan? Sebab dalam temuan pengawasan terhadap pelaku perjalanan yang masuk ke Kota Sorong, kami mendapati banyak sekali pemalsuan dokumen surat izin masuk. Sekali lagi, banyak kami dapati pemalsuan dokumen surat izin masuk. Kami harapkan kerjasama dari setiap warga masyarakat atau pelaku perjalanan untuk memproses surat izin masuk ke Kota Sorong langsung di posko gugus tugas. Proses surat izin masuk ini tidak dipungut biaya. Kalau warga masyarakat atau pelaku perjalanan menggunakan calo atau memasukkan dokumen, maka sanksi akan kami berlakukan. Kami mengembalikan kembali ke kapal. Dan kami harap kerjasama dari setiap warga masyarakat untuk tidak menggunakan calo atau berencana untuk memasukkan dokumen surat izin masuk. Kemudian pengurusan rapid test gratis yang dilakukan di posko atau di gugus tugas adalah berupa surat pengantar yang akan diberikan kepada pelaku perjalanan yang hendak memenuhi persyaratan. Yang pertama, yang berhak untuk mendapatkan rapid gratis adalah mahasiswa atau pelajar yang hendak melakukan perjalanan keluar Kota Sorong. Tentu dengan ber-KTP atau memiliki KK, kartu keluarga Kota Sorong. Dan rapid gratis juga diberikan bagi warga masyarakat yang tidak mampu, tetapi ber-KTP Sorong atau berkartu keluarga Sorong. Yang bukan ber-KTP Sorong, yang bukan berkartu keluarga Sorong, kami tidak layani untuk memberikan surat pengantar mendapatkan rapid gratis di 10 puskesmas yang ada di Kota Sorong. Sekali lagi kami mohon agar warga masyarakat atau pelaku perjalanan yang hendak mengurus surat rapid gratis yang diberikan oleh pemerintah Kota Sorong wajib memiliki KTP Sorong atau kartu keluarga Sorong. Kalau memiliki persyaratan tersebut, maka surat pengantar akan kami berikan dan rapid gratis akan didapatkan di 10 puskesmas yang ada di 10 distrik di Kota Sorong. Mungkin demikian yang dapat kami sampaikan dari Sekretariat Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Sorong. Terima kasih untuk perhatian. Demikian yang kami sampaikan perkembangan data COVID-19 di Kota Sorong. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat siang. Tugas masuk di meja tolong antre. Mohon pengertiannya. Jangan pakai cara-cara. 200. 2000.
2.000. Update tanggal gitu.